Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa salah, summa salam, amma ba'd. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita masih bisa bertemu kembali dalam kajian via virtual atau online. Dan alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan istiqomah untuk selalu berbagi, dan semoga ini dicatat oleh Allah sebagai amal yang nanti jariah, bisa dikaji setiap waktu. Dan apabila banyak kesalahan, nanti minta himbauan dan juga teguran kepada teman-teman. Semoga kami diberikan selalu istiqomah dalam berbagi konten ini. Seperti biasanya kami melanjutkan tema terkait akhlak ya, terutama kita melanjutkan tentang adab orang yang sedang tahap atau fase mencari ilmu. Kami dari awal sudah membahas tentang kriteria mencari guru, mencari teman, bahkan kemarin sudah membahas tentang permulaan hari ketika orang ingin mencari ilmu biar nanti diberikan keberkahan dan sebagainya. Kemarin sudah kita bahas terkait seseorang ketika memilih belajar, ketika masih awal harus sesuai dengan tingkatannya. Kita sudah mulai masuk ke tahap santri ataupun belajar nanti mulai beradaptasi dengan pelajarannya. Ini kita sudah masuk nanti. Langsung saja ya. Kita masih membahas tentang belajar ya, tahap seseorang nanti proses mulai belajar. Di sini dikatakan ya, kami membahas kelanjutan kemarin. Di sini dikatakan wa yanbaghi ay yabtadi'a bi syai'in yakunu aqrab ila fahmi wa kana Syekh al-Imam al-Ustadz Syarafuddin al-Aqili rahimahullah di sini mengatakan aswabu inni fi hadha ma fa'alu masyayikhna rahimahum fa innahum kanu yakhtaruna lil mubtadi sagharatul mabsudi li'annahu aqrabu ila al-fahmi wa ad-dabti wa ab'adu min al-malalati wa aktsaru wuqu'an bainan nas. Oke. Di sini kita sudah diberikan petuah ya oleh di sini Al-Imam Al-Ustadz Syarafuddin Al-Aqili. Beliau seorang Syekhul Islam ya. Beliau mengatakan bahwasanya aswabu indi fi hadza ma fa'aluhu masyayikhuna. Bahwasanya apa yang telah dilakukan atau dikemukakan oleh guru-gurunya beliau itu adalah sangat betul sekali. Bahwasanya apa? Fa innahum kanu yakhtaruna lil mubtadi sagharatul mabsut. Bahwasanya ketika seorang murid, katakan ya, seorang pelajar ketika dia masih baru artinya dia mau melangkah mengambil ilmu, ketika masih baru, dia disuruh untuk memilih kitab-kitab yang mabsud. Artinya apa ya? Kitab-kitab yang ringkas, yang kecil gitu ya. Artinya orang ketika sedang mencari ilmu itu nggak boleh tiba-tiba langsung kitab yang berjilid-jilid. Harus dari awal, dari rendah. Li'annahu aqrab ilal fahmi wad-dabti. Karena apa? Karena kitab yang ringkasan tadi, yang kecil itu, dia lebih mudah dipahami dan juga lebih mudah hafal. Nah, orang ketika mencari ilmu itu yang penting tadi itu, selain kita tekun juga faham. Makanya kita biar dari awal kitab yang ringkas, kitab yang kecil, mudah dipahami dan juga mudah dihafal. Wa ab'udu minal malalah wa aktsaru wuqu'an bainan nas. Setelah itu juga nanti tidak membosankan, karena kita kalau masih kecil tiba-tiba langsung yang berjilid-jilid, kita nggak paham. Nah, makanya bosan nanti. Dan juga wa aktsaru wuqu'an bainan nas. Lah itu jarang sekali nanti bahasanya
lebih banyak dipraktekkan di masyarakat. Makanya dari awal dulu, banyak orang ketika mencari ilmu itu harus bertahap. Gak boleh tiba-tiba langsung. Contoh ketika ada sistem klasikal ya, ada ibtidaiyah, ada tsanawiyah, ada aliyah, nggak boleh tiba-tiba baru masuk mondok langsung aliyah. Pelajarannya nanti contoh mungkin Fathul Mu'in, itu nggak boleh, harus dari dasar dulu. Nah, ketika fikih, nahwunya juga dari dasar, artinya nggak boleh tiba-tiba langsung yang tinggi. Nah, ini termasuk tips atau cara, dan juga termasuk adab orang yang mencari ilmu. Di sini dikatakan wa yanbaghi ay yu'alliqu as-sabq ba'da ad-dabt wal i'adah katsiran fa innahu nafi'un jiddan. Makanya seorang yang murid atau pelajar atau santri itu dia harus mempunyai catatan sendiri. Nah, ini penting. Nah, makanya kalau orang zaman dulu itu dikatakan beliau pasti tidak lepas antara pena sama buku itu, karena kita harus sering menulis hikmah apapun yang itu penting untuk kita harus tulis. Karena dengan ditulis itu kita nanti punya catatan. Nah, setelah itu di sini dikatakan wal i'adah katsiran. Nah, kita ketika sudah memahami satu pelajaran, kita harus selalu mengulanginya lagi. Harus diulangi. Artinya kita tidak hanya satu kali pertemuan setelah itu sudah kita lupakan, enggak, kita harus pahami terus. Fa innahu nafi'un jiddan, karena dengan seperti itu kita akan bermanfaat sekali untuk kita. Dengan pengulangan, dengan tikrar, nah itu penting. Kita akan mendapatkan kemanfaatan yang lebih. Kita tidak hanya ketika sudah diberikan pelajaran udah lupa, nggak boleh. Kita harus wal i'adah, kita harus tikrar, kita harus mengulanginya terus menerus agar kita paham, agar kita nanti paham betul. Artinya tidak setengah-setengah, itu juga penting. Nah, terus dikatakan wala yaktub al muta'allim syai'an la yufhimuhu fa innahu yurithu kalalah at-tab'i wa yadhhabul fadl wa yudayyi awqatuhu. Nah, ini penting. Makanya ini termasuk ciri-ciri pelajar atau santri itu, dia wala yaktub al muta'allim syai'an la yufhimuhu. Bahwasanya kita itu jangan sampai menulis apa yang kita sendiri itu tidak paham gitu. Makanya tadi kenapa kita harus tikrar terus, mengulangnya terus, artinya kita itu catatan kita akhirnya catatan yang paham gitu ya. Yang penting-penting kita catat, karena kita memang betul-betul tahu gitu loh. Makanya betul-betul sampai paham kita catat. Nah, di sini juga dikatakan bahwasanya fa innahu yurithu kalalatit tab'i. Nah, ketika kok kita tidak tahu, nah artinya tadi ya, kalau tidak betul-betul paham, itu malah nanti akan yurithu kalalatit tab'i. Itu akan membuat membuat risih di otak gitu ya. Kalalatit tab'i itu malah nanti akan menumpulkan otak ya, dikatakan bisa menumpulkan karena kita tidak paham, akhirnya malah menjadi suatu problem di otak. Ini sebenarnya apa sih? Nah, itu nanti akan menjadi kalalatut tab'i, akan menumpulkan otak karena kita tidak paham. Makanya ketika belajar kenapa harus dari bawah tadi itu, biar paham, artinya proses terus di otak, baru nanti naik tingkatan. Soalnya kalau tiba-tiba kita langsung diberikan materi yang susah, kita akan malah membuat tumpul otak. Nah, di sini dikatakan wa yadhhabul fatanah wa yudayyi awqat, dan juga nanti akan menghilangkan kecerdasan. Nah, dan juga akan malah membuat sia-sia. Nah, makanya betul artinya kita harus mempelajari dari awal yang nantinya itu biar kita dipahami gitu loh. Karena sesuai tingkatannya tadi. Makanya termasuk di Lirboyo itu santri tidak boleh belajar kitab yang tidak sesuai tingkatannya atau tidak sesuai kapasitasnya. Harus perlahan proses, nanti dari ibtidaiyah, dari tsanawiyah sampai aliyah, ma'ad aliyah itu
nanti berproses, nggak boleh tiba-tiba langsung aliyah. Wah, kita langsung belajar alfiyah. Nah, nanti otak itu malah jadi bingung. Nah, jadi dikatakan bisa menumpulkan otak ataupun bisa menghilangkan kecerdasan. Nah, di sini dikatakan bahwasanya wayam bagi ayat stahida fil fahmi anil ustad bit ta'ammul wa bit tafakkur wa kasratit tikrar fa innahu idza qalla sabku wa kasrat tikrar wa ta'ammul yudraku wa yufhamu. Wah, ini jelas ya. Artinya apa? Nah, bahwasanya seorang tadi murid santri itu dia harus yajtahidu fil fahmi, harus bersungguh-sungguh untuk memahami pelajaran. Pelajaran dari siapa? Anil ustadz, dari guru. Ketika guru sudah memberikan pelajaran, kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memahaminya. Itu dengan apa? Bitta'ammul wattafakkur. Kita disuruh untuk mengangan-angan, setelah itu berfikir-fikir, terus wakasrotut tikror, mengulanginya terus menerus. Nah, ini dalam rangka apa? Dalam rangka biar kita itu faham. Kita kalau belum tanya, setelah itu kita harus mengulanginya di mutolaah. Itu juga penting. Makanya ini termasuk adabnya seorang menuntut ilmu. Kita ketika sudah diberikan pelajaran oleh seorang guru, kita harus tikror, setelah itu harus ta'ammul, terusan juga terus tafakkur, berpikir, mengulanginya terus, mengangan-angan. Nah, itu juga penting. Jadi dikatakan fa innahu idza qalla as-sabqu wa qasura tikrar wa ta'ammul yudraku wa yufhamu. Bahwasanya ketika seseorang dari belajar itu sering mengulang pelajaran, sering berangan-angan pelajaran yang dia telah dapat, maka dia akan menemukan wa yudraku al-fahm. Bahwasanya dia akan menemukan kefahaman. Ketika dia sudah mengulang-ulang terus, memahaminya terus, itu insya Allah pasti dia akan paham. Makanya yang terpenting adalah tadi itu yajtahidu fil fahmi. Dia harus bersungguh-sungguh dalam memahami apa yang telah didapat dari seorang guru. Nah, ini termasuk tadi adab orang yang mencari ilmu. Nah, ini makanya penting sekali ya ketika orang sudah tahap mencari ilmu. Nah, ini termasuk adab-adab ketika agar mendapatkan ilmu yang nafi' wal barakah, itu seperti ini tadi. Mungkin itu ya sedikit penjelasan terkait adab orang ketika sudah mulai tahap proses mencari ilmu. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Kita sambung besok. Terima kasih. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.